Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Jami'an rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah baru saja kita laksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan salat kita salat yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan perpanjang waktu kita di tempat ini, semoga menjadi pemberat amalan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya turut mendoakan semoga kita semua senantiasa Allah curahkan keberkahan. Sudah masuk bulan Sya'ban, sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Semoga Allah panjangkan umur kita, sehat wal afiat. Allah mudahkan urusan-urusan kita sehingga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk kepada bulan Ramadan, dan insyaallah kita punya azam yang cukup kuat untuk meningkatkan kualitas amalan kita. Insyaallah mudah-mudahan amalan ini membawa kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, tema kita tentang kaidah antara lupa, ragu-ragu dan enggak sengaja. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya. Ada perintah, ada larangan. Hukum yang Allah tetapkan di atas muka bumi ini, hukumnya sifatnya apa? Memaksa. Orang kalau pengen jadi bertakwa ya kudu dipaksa. Ya. Kalau ada ayat yang menyatakan la ikraha fid din, ya, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam ini. Itu hanya untuk siapa? Untuk mereka di luar kita. Tapi buat kita yang muslim, sudah baligh, berakal pula, maka kita termasuk orang yang sudah mukallaf, memiliki syarat sah atau syarat wajib kita untuk melaksanakan apa yang Allah turunkan berupa perintah dan larangan tadi. Orang yang sudah mukallaf, maka kalau dia mengerjakan yang diperintahkan, ya ada buah pahalanya. Kalau dia kemudian mengerjakan yang dilarang, bermaksiat kepada Allah, maka sudah tercatat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh misalnya, hukum ini bersifat memaksa. Kalau ada orang yang enggak mau salat, ulama min madzahibil arba'ah mengatakan apa di dalam fikihnya? Orang itu harus ditangkap. Ya, negara punya satuan khusus pasukan anti orang yang nggak mau sholat itu. Orang yang nggak mau sholat dinasehati, kalau nggak mau sholat juga dipenjara sampai dia tobat mau melaksanakan sholat. Sudah dipenjara nggak mau sholat juga boleh digebuk sampai berdarah. Ya, sampai dia minimal kapok mau sholat. Ya. Nah kalau sudah digebuk sampai berdarah nggak mau sholat juga, dibiarkanlah dia sampai mati di penjara itu. Tapi nggak boleh dibunuh. Kenapa? Karena orang ini dianggap tidak keluar dari Islam. Sebagai muslim yang bermaksiat saja. Ya, dia nggak mau sholat, malas doang. Tapi masih menerima kewajiban sholat. Tapi kalau ada orang yang meninggalkan sholat, nggak cuma malas, ya. Tapi ternyata di dalam i'tiqadnya, bahkan qaulnya mengatakan bahwa sholat itu nggak wajib buatnya. Maka orang ini murtad. Kata Nabi apa? Man baddala dinah faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, maka dipenggal kepalanya itu. Kenapa harus dipenggal kepalanya oleh pengadilan? Karena kalau orang ini dilepaskan dengan membawa pemahaman bahwa sholat itu enggak wajib, kemudian ditularkan kepada yang lain, sudah keadaannya dhallu wa adallu. Dia sudah sesat, juga bisa menyesatkan orang lain. Makanya harus dieksekusi. Kecuali dia mau tobat, ya. Penjaranya orang murtad itu cuma 3 hari. Ya, setelah 3 hari nggak mau tobat juga, vonis pengadilan hukuman mati. Ya, jadi sifatnya memaksa. Antum harus dipaksa jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena kondisi-kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan setiap orang yang muslim, dia sudah baligh, dia berakal, ya, diturunkanlah yang namanya hukum-hukum taklifi. Ada halal, ada haram, ada wajib, ada sunnah, yang makruh, yang mubah. Berlaku atas kita nih Bang. Ya, kita sudah balik, ya. Enggak cuma sudah balik, udah bulukan. Ya, udah bulukan ini, ya. Maka wajib kita melaksanakan hukum-hukum yang Allah tetapkan di atas muka bumi ini.
Tapi yang jadi masalah, kadangkala setiap kita punya kemampuan yang satu sama lain gak bisa disamain kemampuan. Ada manakala manusia dalam kondisi batas-batas tertentu yang dia berada dalam keadaan di luar batas kemampuan dia. Ya, yang namanya manusia lupa, iya. Ya, ragu-ragu, gitu ya. Kadang-kala nggak sengaja juga. Nah, 3 keadaan ini akan kita bahas. Di mana ternyata Islam ini yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini agama sesuai dengan fitrah manusia. Ya, ketika nanti kita berhadapan dengan satu keadaan di luar batas kemampuan kita, fattakullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah dengan segenap kemampuan kalian. Ya, ada batas-batas tertentu manusia tadi, ngalamin 3 hal tadi. Ya lupa, ya was-was, ragu-ragu, termasuk juga dia melakukan kekeliruan dalam mengeksekusi amalan, baik yang dilarang maupun yang diperintahkan itu. Karenanya dalam Islam ada yang namanya rukhsah, ya. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang. Siapa seseorang ini? Orang yang sudah mukallaf dengan hukum-hukum taklifinya. Ya illa wus'aha, kecuali dengan kemampuan dia. Karenanya kalau kita nggak mampu, ada rukhsah. Ketidakmampuan itu seperti keadaan-keadaan kelemahan manusia di mana dia bisa lupa, dia kadang ragu-ragu, ya dia kadang juga melakukan perbuatan yang tidak disengaja. Ya, nah karenanya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis beliau bersabda, Innallaha tajawazali an ummati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan kesalahan-kesalahan umatku, al-khata yang dilakukan enggak sengaja, wan nisyan karena lupa, wa mastukrihu alaih, termasuk perbuatan yang dipaksa untuk melakukannya. Bahkan dalam hadis yang lain juga ditegaskan apa? Innallaha wada'a an ummati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan ya dari umatku dosa ketika apa? Al-khata, mereka melakukan dalam keadaan keliru, ya, wan nisyan dalam keadaan lupa, wa mastukrihu alaih, termasuk juga perbuatan yang dia melakukan karena dipaksa. Kita akan bahas satu-satu nih, Bang. Pertama adalah bagaimana kaidah ulama tentang lupa. Ya. Saya menukil apa yang didefinisikan oleh Ibnu Nujaim dalam kitabnya. Beliau mengatakan apa? Yang namanya lupa, ada mutadzakkarus syai' waqta hajatihi ilaih. Tidak mengingat sesuatu pada waktu yang dia membutuhkannya. Antum punya bini di rumah, Neng, bikinin abang dong kangkung balacan. Itu bini kita tahu kapan melakukan apa yang antum minta itu. Kapan pergi ke pasarnya, sampai di pasar ketemu yang jual kangkungnya siapa, dia beli berapa duit. Seikat sampai 2 ikat, sampai di rumah disiangin, dicuci, dipotong-potong, dia tahu tuh. Ya, sambil juga kupasin bawang merah, bawang putihnya, tomatnya, ya enggak? Kasih cabenya. Mau pedes apa sedang, Bang? Pedes aja. Tahu dia. Ya, sambil manasin kompor gasnya, taruh wajannya, siramin minyak gorengnya, yang mau ditaruh yang mana, tahu sampai jadi itu apa yang suaminya minta. Ini memori. Ya, tapi ada satu ketika orang mau melakukan perbuatan, mengeksekusi satu perbuatan, dia nggak punya memori itu. Ya, dia lupa tuh. Ya, nah terkait dengan lupa, Ibnul Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, beliau menyatakan apa? Membedakan. Ya, apa yang beliau sampaikan? Annaman fa'alal mahdzura nasiyan. Perbedaan ya di antara larangan dan perintah ya. Annaman fa'alal mahdzura nasiyan. Siapa yang melakukan yang haram? Karena apa? Nasiyan, karena lupa. Ya jangan wujudahu keadamihi, karena orang karena dia lupa ya, maka dianggap dia tidak melakukan yang dilarang tadi. Ya, ada orang yang melakukan hal membatalkan, yang dilarang, yang diharamkan, lupa dia. Maka sesuatu yang mendatangkan dosa jadi kagak dosa gitu. Karena dia lupa mengeksekusi satu perbuatan yang ini adalah masuk kepada ranah larangan, ya. Akan tetapi wanisyanun tarokal makmur. Tapi kalau ada orang yang lupa, dia meninggalkan yang diperintahkan, dia meninggalkan yang diwajibkan, la yakunu udhran fi sukutihi kama kana fa'alal mahdhura nasiyan udhran fi sukutil itsmi an fa'ilih. Orang itu yang namanya lupa itu uzur. Manusia pasti lupa. Tapi uzurnya dia tidak menggugurkan kewajiban dia.
Antum punya bande, punya harta di rumah tuh. Ya, udah masuk nisabnya, cukup haulnya. Harusnya dibayarin jatuh tempo, bayar zakatnya. Antum lupa sampai mati. Ya, keluarga antum itu sebelum bagi warisan, dikeluarkan dulu hutangnya, ya. Si mayit kepada Allah, dia meninggalkan kewajiban karena lupa. Jadi lupanya kita enggak meninggalkan kewajiban, enggak gugur. Ya. Tapi kalau ada orang mengerjakan dilarang karena lupa, itu uzur, maka enggak dikenakan dosa, kata Ibnul Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Nah, kita akan bahas, ya, kalau ada orang yang melakukan keharaman karena lupa, man fa'ala mahdhuran nasiyan lam yakun qad fa'ala manhiyan anhu. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang terlarang karena dia lupa, maka dia tidak dikatakan lam yakun qad fa'ala manhiyan anhu. Dia dikatakan tidak melakukan sesuatu yang terlarang tadi. Contoh, ada riwayat nih. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat berjamaah. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi. Tatkala Rasulullah salat bersama para sahabatnya, di tengah salat beliau, idh khala'a na'laih. Nabi melepaskan sendalnya. Jadi sholat pakai sendal, pakai sepatu termasuk sunnah Nabi. Ya, tapi konteksnya enggak sekarang ya. Kalau konteksnya sekarang dipakai, ya kalau berani silakan. Ya, nanti merbot marah-marah itu. Lepas sepatunya bang, ini sunnah Nabi. Ini nggak ngerti sunnah dia. Ya, jadi di masa Nabi itu, kenapa dibilang sunnah? Ya Nabi karena memang melakukan itu. Alasannya apa? Masjid Nabawi nggak seindah sekarang. Lantainya pasir, atapnya langit. Berarti kalau panas enggak kehujanan, kalau hujan enggak kepanasan. Ya artinya hujannya hujan, panasnya panas. Itu kalau ada orang sholat nyeker ya di atas padang pasir itu akan muncul apa? Al-aswadain, dua binatang hitam, kalau enggak ular, kalau jengking yang nongol. Itu kalau jengking nongol ya antum injak bolong kaki gitu. Ya harus pakai alas kaki. Nah, Nabi melepaskan sendal di tengah-tengah sholatnya. Fawadha'ahu ma'an yasari, kemudian meletakkan sendalnya di sebelah kirinya. Karena sahabat salatnya sama Nabi, ada rumus apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Falamma ra'a dzalikal qaum, tatkala sahabat melihat Nabi lepas sendal, al-qauni'a lahum, mereka pada lepas sendal semua. Kompak, ya. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata. Tatkala Nabi selesai salat, Nabi nanya, "Ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum?" Ente ini alasannya apa sih kok pada lepas sendal semua? Ya itu ciri tuh, sahabat kalau lihat Nabi begitu ikutin aja, enggak tahu alasannya. Ditanya juga bingung, akhirnya jawabnya apa? Qalu ra'ainaka alqaitana 'alaik fa alqaina ni'alana ya Rasulullah. Ya Rasul, kami melihat engkau melepas sendal, jadi ya kami ikut juga lepas sendal itu. Ternyata Nabi sampaikan, ya, Inna Jibril atani, sesungguhnya malaikat Jibril datang kepadaku, fa'akhbaroni, mengabarkan aku anna fihima qadaron. Sesungguhnya sendal yang aku pakai ada najisnya. Ya, syarat sah sholat, suci badan, suci pakaian, suci tempat. Nabi nggak tahu sendalnya ada najis, malaikat kasih tahu. Nah kita siapa yang kasih tahu? Kagak tahu. Baju kita kena najis, kita nggak tahu, kita nggak sadar. Orang yang nggak tahu dianggap orang lupa. Maka baju yang nggak sadar kita kena najis dipakai sholat, ya baru sadar setelah sholat selesai, nggak perlu sholatnya diulang. Dimakfu oleh Allah sesuatu yang antum kagak tahu, lupa. Ya, ini bentar lagi Ramadan nih. Man nasiya wa huwa shaim. Barang siapa lupa padahal lagi puasa. Orang puasa, ya, makan dan minum itu membatalkan puasa. Hatta yang dimakan itu bukan makanan. Ketelen. Misalnya apa? Tidur membatalkan puasa, tidur telentang. Ya, itu tidur yang begitu batal puasa. Ya, jadi tidur telentang. Jangan kantang ditelen, gunduk ditelen batal. Ya. Ini ada orang yang pakai motor, nggak pakai masker, tiba-tiba siang bulan Ramadan nguap. Senguap-nguapnya ngantuk gitu. Ya, lagi nguap tiba-tiba kemasukan sesuatu di mulut, apa? Tawon Vespa masuk.
Tawon pes Pak masuk yang pantatnya kuning itu. Ya, yang sekali nyengat pada bengkak-bengkak muka kita. Ini masuk mulut, kalau masih di mulut belum makan. Tapi kalau sudah meluncur dia ke tenggorokan, ngecus di ke tenggorokan, ikan, ya. Makanya sengaja nggak disengaja puasanya batal. Bedain sama lupa. Ada orang puasa Ramadan berenang boleh nggak? Boleh, tapi laporan Ustadz, Anda ikutin pendapat antum, Anda puasa karena panas, Anda berenang. Cuma nggak sengaja, air sekolam ketelan. Nggak sengaja, tuh nggak sengaja. Di sekolam lu habisin. Gimana sengaja gitu ya. Jangankan sekolam bang nggak sengaja. Sedikit aja antum minum nggak sengaja, batal. Nah ini lupa. Lupanya karena apa? Lupa lagi puasa. Ya, 3 hari perdana Ramadan jet lag masih. Ya nggak bisa bedain sama hari-hari yang lain. Padahal sahurnya 2 piring mentung. Ya udah kenyang sebenarnya sama sahur. Tiba-tiba keluar kamar dia masih aktivitas seperti di luar Ramadan. Datengin tempat meja makan, tudung saji makan dibuka, dimakan tuh. Ya, nasi ame lauknya plus sambal setan nih, yang levelnya 20 ya. Udah makan enak, sambalnya pedas level 20, hahu-hahu kepedesan. Ingat lagi puasa, belum minum. Ya, ini urusan gimana nih? Ya, kata Nabi barang siapa yang dia puasa, dia lupa fa'akala au syariba. Dia makan, dia minum karena lupa. Fal yutimma shaumah. Hal yang membatalkan tadi karena lupa enggak batal puasanya. Ya, kalau ada orang puasa lupa dapat makanan, dapat minuman fa innama at'amahullahu wasaqa. Allah yang kasih makan dan kasih minum. Tapi kalau kasus tadi dia makan sambalnya level 20 baru ingat belum minum, berarti apa? Fa innama at'amahullahu walasaqa ya. Allah cuma ngasih makan doang, ngasih dia minum tuh. Rezekinya di situ. Ya, jadi karena lupa enggak ada masalah. Ya, dia dianggap tidak melakukan hal yang membatalkan tadi. Nah, ditarik kesimpulan hadis ini menjadi kias kalau ada orang puasa Ramadan jima siang-siang di bulan Ramadan. Batal nggak puasanya? Nggak batal. Syaratnya apa? Dua-duanya beneran lupa. Jangan satu lupa, yang satu pura-pura lupa. Yang pura-pura lupa nih kerok nih urusan. Ya, yang pura-pura lupa disadar harus ngasih tahu yang lupa. Tapi kalau dua-duanya lupa, laki bini lupa, tiba-tiba dia jima siang di bulan Ramadan. Udah kelar, baru ingat. Astagfirullah bang. Kata si Neng nih. Ngapa nih? Kita puasa nih. Gimana bang? Kata si abang. Ya sabar dah nih. Sabar gimana bang? Udah kejadian. Sabar mah tadi bang. Ya, lagi puasa kita jangan tuh sabar. Itu kejadian gimana? Nah dalam hal ini kalau dua-duanya lupa, puasanya kagak batal. Dia cukup mandi janabat. Menghilangkan hadat. Besarnya. Nggak perlu mengkodoknya. Nggak perlu bayar kafarah. Ya, tuh kaidah tentang lupa kalau yang dilakukan hal dilarang. Nah, kemudian ada meninggalkan kewajiban karena lupa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya shalah." Barang siapa yang tertinggal dia belum salat, enggak salat karena lupa. Karena asik kerja, zuhur lewat, asar dia baru. Ya, maka falyusalli idza dzakaraha. Maka kata Nabi, falyusalli. Ya salat ketika dia ingat, la kafarata laha illa dzalik. Enggak ada penebus uzurnya tadi karena lupa kecuali dia mengerjakan salat itu sendiri. Jadi ternyata enggak gugur, Pak. Ya sekalipun lupa, kita enggak gugur kewajiban karena lupa itu uzur, tapi dalam hal kewajiban kita tinggalkan karena lupa, kewajibannya tidak gugur. Nah, yang fenomenal yang seringkali terjadi, kita lupa di dalam salat. Ada tertinggal bagian-bagian salat. Yang mana rukun, yang mana sunnah ab'ad, sunnah hay'ah, kadang-kala nih mohon maaf. Kita hari-hari kita salat, tapi kadang nggak khatam juga pelajarannya. Ketukar-tukar antara salat wajib sama syarat sah, rukun salat yang mana, sunnah ab'ad, sunnah hay'ah itu kita kadang ketukar-tukar. Ya, nah kalau tertinggal bagian salat misalnya tertinggal rukun. Kalau dia termasuk rukun dalam salat tertinggal, maka nggak bisa diganti sama sujud sahwi. Salah satu rukun salat apa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak sah salat seseorang kalau dia baca, kalau enggak baca Al-Fatihah. Imam salat kita. Ya, maghrib, isya, subuh. Suaranya kan kedengeran kan? Lagi asik ngapal dia,
langsung dites di mana? Dalam sholat, dicoba. Saking semangatnya dia baru saja menghafal, mau dibaca dalam sholat, semangatnya mau baca, Fatihahnya ketinggalan. Baca aja tuh asik, ya tinggal makmum di belakang teriaknya apa? Subhanallah, tapi si makmum nggak mudeng, imam nggak mudeng. Salah gua apaan gitu kan, nggak tahu dia. Orang kedua subhanallah, akhirnya riuh subhanallah karena belum baca Fatihah. Orang yang paling belakang kesel, woi subhanallah woi. Batal nggak begitu tuh? Yang ngomong woi subhanallah batal nggak? Kenapa batalnya? Ada woi-nya, woi subhanallah. Tapi imamnya kagak mudeng-mudeng gitu kan. Ya, nah kalau imam nggak baca Fatihah, tiba-tiba si makmumnya baca Fatihah, berarti yang nggak sah sholatnya siapa? Imam. Nanti habis selesai sholat bilang, ya imam, tadi ente baca surah, dengkulannya gemeteran. Ya, saking indahnya bacaan antum, tapi saking semangatnya antum lupa baca Fatihah. Rakaat keberapa? Rakaat kedua. Oh, tadi yang bilang subhanallah itu. Jadi baru sadar. Ya, maka dia harus apa? Dia harus menyelesaikan satu rakaat yang tidak baca surah Al-Fatihah saja. Dia aja, si makmum nggak usah. Karena makmum pasti baca surah Al-Fatihah. Nah sekarang babnya yang lain nih, rukunnya. Contoh orang tertinggal ruku. Habis baca surah Al-Fatihah, dia baca surah ba'dal Fatihah, dia lupa ruku, tahu-tahu sujud. Dan ayatnya bukan ayat ada sunnah sujud tilawah ya, ayat sejadah gitu ya. Ini nggak ada baca ayat tiba-tiba dia sujud. Kalau ingatnya lagi sujud, belum ruku, dia tinggal bangun, ya, kemudian ruku, kemudian i'tidal, sisanya sujud yang berapa kali yang belum itu. Tapi kalau ingatnya sudah rakaat yang berikutnya, baru ingat tadi belum ruku, apa yang terjadi? Yang tadi rakaat tadi dianggap enggak aci udah, gitu kan? Rakaat yang berikutnya menjadi penebus. Ya, rakaat yang rukunya itu nggak bisa diganti dengan sujud sahwi, walaupun di akhir sholat sebelum salam disunnahkan sujud sahwi karena lupanya itu. Ya, kemudian lagi ada orang tertinggal sunnah ab'ad ya. Sunnah ab'ad kata ulama Syafi'iyah, itu kalau ada orang tertinggal sunnah ab'ad dia nggak perlu ngulang tapi ya nebusnya sujud sahwi. Sujud sahwinya sunnah nggak wajib. Ya, apa saja sunnah ab'ad itu kalau ketinggalan? Pertama adalah termasuk tasyahud awal, ada 3 titik ya. Duduknya, lafaz tasyahudnya, kemudian baca sholawat atas Nabi. Kita salat di rakaat yang kedua, salat yang rubaiyah, salat yang 4 atau salat yang 3 rakaat, tiba-tiba rakaat kedua kita langsung bangun. Ya berarti enggak duduk tasyahud awal. Ini enggak perlu diulang. Ya, cukup sujud sahwi. Dilakukan sebelum salam boleh, sesudah salam juga boleh. Ya. Kemudian juga sholawat buat keluarga Nabi pada tasyahud akhir ini sunnah ab'ad. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, wa ala ali itu menyebutkan keluarga itu termasuk sunnah ab'ad. Kalau antum lupa tertinggal enggak perlu diulang, tapi ditebus dengan sujud sahwi. Termasuk juga mereka yang mengikuti pendapatnya ulama Syafi'iyah, salat subuhnya pakai kunut sunnah muakkadah, termasuk juga 15 kedua bulan Ramadan pada salat witir disunahkan untuk baca doa kunut, tertinggal nggak perlu diulang tapi disunahkan sujud sahwi. Ya, nah sekarang bagaimana caranya sujud sahwi ini? Kadang ada saja yang orang nanya, ya nggak apa-apa karena kita belajar ini. Sujud sahwi boleh dilakukan di dalam salat sebelum salam, ya di akhir salat sebelum salam, atau dilakukan setelah salat. Ya, kalau ada orang salat udah ngucapin salam, assalamualaikum warahmatullah. Ya ucapan assalamualaikum kata ulama Syafi'iyah itu sudah memutus salat. Warahmatullah itu sunnah. Nengoknya juga sunnah. Ya jadi kalau nggak nengok boleh, ya boleh juga, tapi dia nggak mendapatkan sunnah hay'ah namanya. Ya. Nah, jadi kalau ada orang sudah mengucapkan salam, sujud sahwinya nggak dikerjain karena sengaja atau lupa, dan jedanya udah kelamaan. Habis sholat tuh orang udah makan pecel ayam, ngejus juga, ya ngobrol lagi lama, ya ini orang ahlul udud juga lagi, ya nikmatul udud ba'da dahar, ya nikmatnya ngerokok habis makan katanya. Ya sambil begitu, ya kemudian dia baru ingat, tuh tadi itu saya belum sujud sahwi, gugur kesunahannya. Tapi kalau dia ingat dalam sholatnya, maka boleh dilakukan sebelum salam. Sujudnya 2 kali, Pak.
Sujud pertama, apa yang dibaca? Bacaan zikir ketika antum sujud dalam salat fardu maupun sunnah, sama saja. Ada yang menambahkan subhana man la yanamu wala yasfu, boleh. Ya. Duduk pertama, kalau menurut pendapatnya ulama Syafi'iyah, duduk seperti tasyahud awal iftirash. Ya, kemudian sujud yang kedua, zikirnya tadi sama, kalimat tasbih. Bangun yang kedua, duduknya tawarruk. Kemudian salam. Yaitu kalau dilakukan dalam sholat. Kalau di luar sholat bisa nggak? Bisa. Keadaannya bagaimana? Berdiri dulu. Ya, takbiratul ihram, kemudian sujud 2 kali. Ya, sujud duduk pertama di antara 2 sujud itu, ya duduk iftiras dulu, kemudian sujud, yang kedua tawarruk, kemudian salam. Itu kalau dilakukan di luar sholat. Ya. Nah, kemudian ada sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah ini, kalau antum nggak ngerjain, lupa, nggak usah diulang, nggak usah sujud sahwi. Apa contohnya? Baca doa iftitah. Ya. Atau mengangkat tangan pada saat takbir al-ihram, takbiratul ihram. Yang jadi rukunnya takbirnya atau angkat tangannya? Takbirnya, bukan angkat tangannya. Angkat tangan itu sunnah. Kalau yang sunnah itu disebut dengan sunnah hay'ah, antum nggak ngerjain, tiba-tiba Allahu Akbar, ya kita nggak angkat tangan, langsung meletakkan tangan kiri di bawah tangan kanan kita, ya. Artinya kalau sudah begitu berarti angkat tangannya lewat, nggak perlu diulang, nggak perlu sujud sahwi, ya. Nah, ini sunnah hay'ah ini seperti bacaan-bacaan zikir di saat ruku, di saat sujud. Ya, bacaan zikir itu termasuk sunnah hay'ah. Kalau nggak dibaca ya nggak apa-apa, cuma sholatnya nggak rapi. Ya, pahalanya nggak sempurna tuh. Ya, dapetin tuh sunnah hay'ah itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk kepada kaidah tentang ragu-ragu. Ulama sampaikan dalam kaidah fikihnya apa? Al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang meyakinkan nggak dapat hilang karena keraguan. Asumsi nggak bisa ngalahin yang ragu. Contoh dalam hadis ini. Idza syakka ahadukum fi salatihi. Apabila salah seorang dari kalian ragu-ragu dalam salatnya. Falam yadri, dia nggak tahu, dia ragu kam salatan am arba'an. Apakah salatnya udah masuk rakaat ketiga atau keempat? Suka begitu? Wajar karena kita manusia. Ya, 3 atau 4 ya, 3 atau 4 ya. Nah, kita pilih yang mana? Kata Nabi, fal yatrahi syak wal yabni ala masaytana. Abaikan yang ragu-ragu, antum kerjakan yang yakin. Kalau itu termasuk rakaat terakhir keempat ya salam. Kalau baru 3, ya nanti lanjutkan lagi tambah 1. Nabi ngajarin lagi, tsumma yasjudu sajdataini qabla an yusallima. Nanti sujud sahwinya 2 kali sebelum salam. Nah, sujud sahwi itu yang kata Nabi apa dalam hadis ini membuat setan jengkel antum itu. Kesel. Ya, payah juga tuh orang digoda nggak bisa gitu kan. Ragu-ragu ini dapat dari mana? Was-was itu dari asyaitan. Ya, kerjain sunnah Rasulullah ini sujud sahwinya bikin si setan gedek mantum biarin. Ya. Nah, kemudian ada dalam hadis yang lain, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an. Apabila salah seorang dari kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, ya fashkala alai akhraja minhu syai'un amla. Dia ngerasa sepertinya naga-naganya nih, kata orang Betawi nih, nage-nagenya nih, ini knalpot bagian belakang ada sesuatu yang keluar. Ya, walaupun knalpotnya racing, ya buatan Surabaya, ya enggak? Yang biasa ngeblar suara gaspolnya. Jadi ada orang yang ngerasa sepertinya naga-naganya ada yang keluar dari knalpot bagian belakang dia. Cuma dia nggak kedengeran bunyinya, nggak nyium baunya. Ya kalau kentut, ringtone bunyi, baunya bunyi, kan gitu. Atau bunyinya doang. Ya baunya mah kagak nyanter. Yang enak yang bagaimana? Yang baunya nyanter, bunyi kagak. Suwe begitu doang. Lu ngomong lu kalau kentut, ya gimana habisnya? Ya, nah itu kalau sumbernya dari dia, bau-baunya nyengat dari dia yakin tuh kentut. Tapi kalau dia nggak yakin karena nggak dengar suaranya, baunya juga nggak kecium, kata Nabi apa? Fala yakhrujanna minal masjid. Nggak usah batalin sholat. Nggak usah diulang wudunya. Ya antum terusin sholatnya. Hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Sampai kedengeran suaranya atau mencium baunya. Selesai sholat. Kepo kita masuk hammam tuh.
Ya, masuk Baitul Khala, tempat buang hajat, kita lepas celana kita lepek beneran, Bang. Ya, nyerep katanya. Nah, sholatnya diulang nggak? Nggak perlu, karena yakinnya sudah selesai sholat. Yakin yang pertama, antum datang ke masjid sudah berwudu. Itu tuh. Yang namanya al-yakin. La yazulu bisyak, nggak bisa dikalahkan dengan asumsi. Tentu enggak. Hitung kancing repot yang kalau ganjil, ya. Ketemu temunya dia juga gitu ya. Kentut enggak. Kentut. Ya, kadang enggak. Bingung juga kalau ngitung kancing. Kata nggak bisa tuh yang namanya ragu-ragu ngitung-ngitung kancing baju dalam sholat kita enggak. Tapi Nabi sampaikan itu. Kalau kita nggak yakin, kita ragu-ragu, nggak bisa mengalahkan. Asumsi itu nggak bisa mengalahkan yang yakin tadi. Antum datang sudah berwudu, bersuci, kelar udah. Perkara nanti selesai sholat, keyakinan itu muncul bahwa benar antum itu sudah ada keluar nyerap begitu, ya, lepek begitu, nah berarti sholatnya nggak perlu diulang. Nah, ini kan Masya Allah nih, ilmu kita nambah jadi nggak ragu mengeksekusi amalan. Sekarang kaidah ragu-ragu kita tarik pada pembahasan fikih yang lain. Contoh, si Fulan punya utang sama si Fulan. Ya Fulan, aneh baru dapat duit nih, ya proyek jual-jual tanah, kelar urusan, ya dapat deh komisi RCTI rombongan Calok Tanah Indonesia. Sambil ngitung duit, gue yakin punya utang sama ente bang 1 juta. Tapi saya nggak yakin udah bayar apa belum. Kira-kira wajib bayar nggak? Gue yakin punya utang sama lu nih 1 juta. Tapi gue nggak yakin nih, udah bayar apa belum? Wajib nggak bayar? Ayo, kenapa wajib bayar? Karena yakinnya hutang. Ya, yakinnya berhutang dia. Saya yakin, tapi ente yakin ngutang sama saya? Iya. Gue sih udah lupa, kata yang ngutangin nih. Saya yakin punya utang, tapi nggak yakin belum bayar. Ya udah bayar. Ya, karena yakinnya ngutang. Lagi, orang sarapan pagi makan nasi uduk, pakai telur balado, makan kancing lepisnya 3. Ya, kancing lepis tahu kan? Jengkol, ya disemur mau di balado. Dimakan tuh, selesai makan nasi uduk, dia bilang sama tukang nasi uduk apa? Pok, nasi uduk empoma ajib udah. Nggak ada yang ngalahin, rasanya beda sama kedai nasi uduk yang lain. Ntar saya bikin viral kok di YouTube, di TikTok, ya. Saya mau viralin nih nasi uduk. Udah selesai ngomong gitu, pergi Pak, nggak bayar. Ya, tukang nasi uduk manggil, Bang sini dulu. Apalagi sih kok? Pokoknya nasi uduk empok ajib. Bukan masalah ajib Bang, abang ke 1001 yang ngomong begitu Bang. Ya, ini mah emang udah ngetop dari dulunya. Ya, cuma abang belum bayar. Kata si abang gimana? Emang udah bayar apa belum ya? Gitu ya. Wajib nggak dibayar? Kenapa wajib? Karena yakinnya dia makan. Kecuali saya nggak yakin udah makan. Nah itu lainnya cerita. Gue nggak yakin makan. Kenapa abang bisa ngomong ajib kalau udah makan? Kalau belum makan. Ya berarti yang yakin ya ragu-ragu tadi nggak bisa ngalahin. Ya, jadi ini contoh. Nah satu lagi. Seorang istri tinggal cari nafkah sama suami 20 tahun Pak ditinggal. Si istri ini ridho ditinggalkan suami cari nafkah ke kota 20 tahun. Walaupun 20 tahun nggak pulang ngalahin Bang Toyib ya. Bang Toyib 2 kali lebaran, 2 kali puasa nggak pulang. Ini 20 tahun nggak pulang. Ya sebelah rumahnya tetangganya ada ya setengah umurnya udah mau sepuh lah, tapi masih gagah ya, masih gagah. Kepincut sama nih perempuan Pok, yang namanya perempuan mah punya laki Pok. Kan nggak enak hidup sendiri, ini modus. Ya, dia senang masa mau nikahin dia. Bang, saya punya laki bang. Ya, cuma pergi ninggalin saya 20 tahun cari nafkah. Ya, daripada ngarep-ngarep yang nggak pasti Pok, 20 tahun paling mati udah. Ya, itu pun juga bagus kalau mati. Kalau dia kawin lagi gimana di sana? Pok kecewa, mendingan sama saya aja udah. Ya, biar dikasih pensiun udah lama, dia tua. Kontrakan saya banyak Pok. Kalau Mpok mau saya nikahin, saya kasih nih uang belanja 20 juta sebulan. Mpok nggak usah kerja apa-apa, membantu kita siapin, Masya Allah ya. Ajib. Boleh nggak dinikahin tuh perempuan? Hah? Boleh nggak kira-kira? Boleh apa nggak boleh nih? Yang ngomong boleh modus tuh biasanya. Jangan-jangan tetangganya itu. Jangan-jangan tetangganya itu yang ceritain. Boleh nggak? Belum boleh. Kenapa belum boleh? Karena ketika suami pergi 20 tahun, tahun pertama dia pergi, istrinya ngelihat punggung belakangnya dalam keadaan sehat. Jadi saat walafiat. Nah kematian itu harus pasti, nggak bisa dikali-kali. Paling mati kali Pok, nggak bisa dikali kematian.
Ya, nggak bisa diasumsikan, harus jelas kematiannya. Nah, bagaimana caranya? Dia ngadu kepada pengadilan, laporkan orang hilang nggak pulang-pulang. Kalau dicari sama pengadilan nggak ketemu, nanti pengadilan vonis mati buat si fulan suaminya ini. Lewat masa iddah, diketok palunya pengadilan, dia 4 bulan 10 hari baru boleh nikah. Ya, yang nggak boleh tadi itu, ya udah bang, kita kawin aja dah. Nikah udah, nggak lama datang lakinya. Kan sinetron begitu tuh, bikin kesal. 20 tahun nggak balik, giliran seneng datang. Ya. Nah, kalau anggaplah setelah selesai akad nikah, si saksi ditanya, gimana saksi? Sah, tiba-tiba datang. Jadi nggak nikahnya terusin atau batalin? Hah? Diapain? Batalin, walaupun sudah terjadi akad. Ibarat orang yang punya barang yang dijual tanpa izin dia. Bang, balikin duit, balikin barang. Kenapa? Ini bandit saya, dia jual barangan aja tuh nggak ngomong. Ya pulangin. Nah, ini yang terjadi, berarti pernikahannya rusak. Wajib dibubarin. Ya. Nah, kalau tadi kasusnya kematian dari pengadilan memutuskan si fulan suaminya meninggal dunia, terjadi pernikahan yang tanggung jawab pengadilan. Nggak ada masalah, nggak bisa balik kan udah. Ya, lakinya tiba-tiba datang gitu nggak bisa. Ya, karena sudah diputuskan oleh pengadilan. Sekali lagi, ada orang punya baju gamis, yakin kena najis, tapi nggak tahu di bagian mana ada najisnya. Boleh nggak dipakai tuh gamis buat salat? Boleh nggak? Nggak boleh. Alasannya? Yakin, tapi nggak yakin ada di mana. Harusnya diapain tuh gamis? Cuci dulu, hilangkan kenajisannya. Kalau hilang najisnya boleh dipakai nggak? Jangan, nunggu kering dulu. Ya. Kalau basah-basah masuk angin, Bang. Kok bisa lo gue ya, lu gamis basah lu pakai. Ya. Nunggu kering dulu, baru dipakai. Ya, nah jadi kalau kita yakin ini baju kena najis nih, tapi kagak tahu di bagian mananya, berarti antum yakinnya kena najis, kan nggak boleh dipakai. Ya, nah ini kaidah tentang ragu-ragu. Yang terakhir adalah kaidah tentang al-khata', nggak sengaja. 5 menit lagi. Kalau ada orang nggak sengaja melakukan suatu perbuatan dosa, kesalahan, dia nggak dicatat sebagai kemaksiat, dia nggak dosa. Ya, dia nggak berdosa itu. Contoh misalnya begini. Ada orang puasa Ramadan kerjanya tidur doang. Asar bangun, ya, lihat jendela kamarnya keluar rumah, cuaca gelap, Pak. Ini kan lagi musim hujan ini. Gelap, belum dia nyangka sudah maghrib. Sambil keluar kamar ngoceh-ngoceh, dasar orang rumah kagak punya akhlak, nggak punya adab. Emang yang puasa dia doang, gue juga puasa. Kenapa udah maghrib nggak dibangunin? Gitu ceritanya nih. Keluar kamar bikin kopi, Bang. Bikin kopi pakai gula setengah sendok. Selesai diaduk, dia baca Allahumma laka sumtu. Gitu, mau buka puasa lah ya. Udah dibuka, dia bilang alhamdulillah nih puasa berat nih hari. Berat katanya, padahal tidur doang. Ya, berat kalau gotong kasur ya, berat. Nih udah minum begitu setengah gelas. Tiba-tiba azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia nyangka apa? Udah isya. Padahal belum isya, Bang. Itu masih maghrib. Sekarang pertanyaannya, batal nggak puasanya? Kenapa enggak? Tidak sengaja. Enggak sengaja. Tadi ingat, pertama saya sampaikan, puasa kalau ada yang sesuatu yang ketelan lewat tenggorokan, sengaja nggak disengaja, batal nggak puasanya? Batal. Tapi dia nggak dosa. Yang berdosa itu orang puasa ngebatalin tanpa udzur syar'i, Pak. Apalagi yang nggak puasa. Yang puasa aja ngebatalin diri tanpa ada udzur syar'i dosa, apalagi yang nggak puasa. Maka orang tadi itu nggak sengaja, beda dengan lupa. Tadi lupa, dia puasa, lupa lagi puasa. Kalau yang ini nggak sengaja, ya maka yang tadi batal dia wajib mengqadha'nya di hari yang lain, tapi nggak dosa. Ya, nah al-khata' ini kalau ada orang melakukan kesalahan nggak sengaja menyangkut al-itlaf. Apa al-itlaf itu? Merusak barang milik orang. Menghilangkan barang milik orang lain. Ya, wajib ganti. Antum pinjam motor temen nih, gue mau beli ketoprak nih depan kantor. Ya, dia beli, ya diparkir, kuncinya lupa dicabut, maling ada, motornya hilang. Wajib nggak minta maaf sama yang punya motor? Aneh minta maaf, Bang, itu motor hilang. Ya, dimaafin nggak sama yang punya motor? Dimaafin, gue maafin, namanya juga orang nggak sengaja, Bang ya. Iya. Ya udah gitu dong. Enggak, lu ganti motor gua. Ya, kan lu diminta maaf. Iya, emang gua maafin.
Karena nggak dosa, ente kan nggak sengaja ngilanginnya. Tapi barang gua hilang wajib ganti. Tuh kaidah, Pak. Kalau ngerusak barang orang lain. Contoh lagi, obek kantor yang ngelayanin tamu-tamu kantor bawa piring, bawa gelas. Tiba-tiba gelas piringnya pecah. Ya, wajib ganti nggak? Nggak sengaja nih, wajib ganti nggak? Wajib, karena bukan punya si obek, punya kantor, wajib ganti. Ya, itu kalau bicara tentang kesalahan. Jadi kalau antum misalnya bawa motor ngantuk, tiba-tiba mobil orang keserempet, spionnya patah, minta maaf itu nomor satu. Ya, tapi wajib ganti. Maafnya nggak apa-apa, minta maaf saya nggak sengaja. Iya dah, kita maafin, nama juga nggak sengaja. Saya juga orang kantor, buru-buru juga, iya gitu kan. Tapi wajib ganti. Seperti orang bawa mobil nih, lepas hujan berhenti, kan biasa ada genangan kan. Kita ngebut, tiba-tiba itu genangan nyipret tukang gemblong. Udah gemblong warnanya begitu, makin kering aja tuh kena cipretan air. Tuh gemblong bisa dijual? Nggak bisa. Kenapa? Udah campur sama kotoran, kan gitu. Apa yang mau beli, ya. Kita turun dari mobil, minta maaf. Habis minta maaf, ganti. Sudah gemblongnya saya yang beli semua. Ya harus begitu. Bayangkan kalau orang mengamalkan kaidah ini, kita akan hati-hati di jalan. Nggak mau bawa handphone sambil nyetir mobil, jawab handphone, bawa motor, tangan kiri pegang handphone, mulutnya megang rokok, tangan kanan ngegas. Bayangkan kalau handphonenya bunyi. Itu cara jawabnya gimana coba? Dijawab, mulut, rokok di sini. Megangnya kemana? Pasti pegangnya pakai tangan kanan. Kalau tangan kanannya pegang gas tadi ganti rokok, berarti sangnya dipegang apa enggak? Enggak. Mungkin dia punya nyawa, rangkapnya 5. Tapi orang belakang cuma rangkap 1 doang. Kalau kecelakaan gara-gara dia dosa nggak? Ya kan nggak sengaja ya. Ya, tapi dia wajib ganti. Antum nabrak orang sampai mati, nggak sengaja, nggak dosa dalam Islam itu. Tapi wajib ganti nyawanya. Dengan apa? Bayar 100 ekor unta sebagai diat antum itu. Ya, 100 ekor unta itu untuk ahli waris si korban. Jadi Masya Allah ya, orang yang pada demen ngerokok di pinggir di motor, di jalan gitu, kadang mobil sih mewah, kadang tangannya kayak supir angkot gitu, kadang begini ya. Kadang dia nggak sadar bahwa ada percikan api, kadang kena baju kita bolong, kena mata orang jadi rusak matanya. Itu kan perbuatan yang memang harus diganti. Ya, dan lalainya dia kalau dia menjaga kaidah ini, ya dia harus dibebankan, ya hukum harus mengganti sesuatu yang rusak, sesuatu yang hilang tadi. Itu barangkali hal yang saya bisa sampaikan menyangkut masalah kaidah lupa, ragu-ragu dan nggak sengaja ilmu kita nambah. Mudah-mudahan keadaan yang antum alami nanti bisa kita langsung mengeksekusi amalan dengan ilmu yang sudah kita punya. Jadi nggak ragu-ragu lagi. Ya, jadi nggak perlu ngambil akhirnya malah meninggalkan hal yang justru kita nggak boleh meninggalkannya. Gue kan lupa ini sholat, biarin aja. Karena nggak belajar kaidah itu. Kalau sudah belajar, yang lupa tadi wajib dibayar, diganti, diqadha. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kalau ada orang meninggalkan sholat tanpa udzur? Ya, nggak ada udzur syar'i zaman muda dulu antum meninggalkan sholat, maka wajib pula untuk mengqadhanya. Yang ada udzur saja lupa, wajib ganti. Apalagi yang tidak ada udzur syar'i. Antum berani-beraninya meninggalkan sholat, wajib menggantinya. La kafarata laha illa dzalik. Nggak ada penebusnya kecuali antum melakukan sholat yang tertinggal karena tidak adanya udzur tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan satu saja. Jadi ada ranah rakyat, ada ranah penguasa. Ya, hukum Islam itu bisa tegak dengan keberadaannya sebuah sistem bernegara. Ya, sistem bernegara ini kalau tegak, diusunglah ide-ide Allah itu, maka berlakulah yang namanya fardu kifayah dan fardu ain. Ya, sekarang kalau ada orang nggak bayar pajak, ya pemerintah mengirimkan pasukan untuk mengaudit harta si orang kaya ini. Kemudian kalau nggak mau bayar pajak, dia pengemplang pajak, dia punya usaha ditutup, ya dia punya toko ditutup, gitu kira-kira. Berarti ada pasukannya. Nah, bagaimana kalau ada orang kaya nggak mau bayar zakat? Siapa yang mau? Misalnya ada pezina, ada orang berzina di kampung antum, tegakkan syariat Islam, matiin aja, nggak boleh. Antum ngebunuh dia. Karena yang berhak untuk menghilangkan nyawa si pezina kena hukum rajam,
itu pengadilan. Karena prosesnya ada proses pengadilan. Begitu juga misalnya gini, ada orang membunuh nih, lihat kan itu bayar dia. Nah cuma masalahnya sekarang bagaimana hukum yang terjadi sekarang? Ya kita ridho dipimpin oleh segelintir orang untuk memimpin negara ini. Lalu bagaimana kerelaan kita terhadap sebagaimana seorang muslim ya ingin bahwa Islam ini secara kafah kita melaksanakannya. Hal semacam itu ya kita ridho, ya Allah kalau ada menegakkan seperti itu ya kita mengikutinya. Kalau enggak ya urusan mereka. Ya, tapi dakwahi juga, mendakwahi kepada mereka. Itu tentang bab urgensi dakwah. Dakwah itu kan ada 3 tahapannya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa yang lihat kemungkaran cegah sama tangannya, kekuasaannya. Yang punya kekuasaan, wilayah, alutsista, punya tentara, punya polisi, berkewajiban pakai kekuasaannya untuk mencegah. Fa ilam yastati fabi lisani, pakai lisan diplomasi. Ini biasanya kita nih, ya yang nggak punya kekuasaan diplomasi, demo, sampaikan masukan kepada pemerintah. Itu boleh dengan cara-cara yang halal tentunya, tidak merusak fasilitas umum. Jamnya ditentukan berapa ya kita pulang, waktunya sholat ya kita sholat, jangan merusak. Jangan muntang-muntang demo, makan ketoprak 3, ngakunya siji. Makannya papat ngaku ini siji. Kok makan 4 ngaku 1? Itu demo ya, apa urusannya demo? Lapar juga kan, iya makan bayar dong. Ya jangan ngerusak. Jadi jangan menghilangkan mudarat dengan mudarat baru nggak boleh. Ya dijamin mudaratnya keluar. Fa'ilam yastati fa biqalbi, kalau nggak sanggup dengan lisan, dengan hati doain aja dah. Tapi ini lemah iman, lemah selemah-lemahnya iman. Nah kita kembali tadi masalah hukum tadi. Ada ranah penguasa, ranah umat. Ya ranah rakyat nih. Antum nggak bisa memotong tangan seorang pencuri yang kebetulan pencuri telah mencapai nisab. Ya 1/4 dinar. Ya, kalau 1 dinar itu 4 juta, anggaplah nilai yang dicuri 1 juta. Berarti kan sudah masuk nisab pencurian, potong tangan. Antum potong tangan dia itu ya pidana gitu kan. Tapi kalau pengadilan akan diteliti kenapa dia mencuri. Oh ternyata dia termasuk orang yang susah. Tetangganya kaya nggak ngasih dia. Ya di dalam keadaan miskin di situ. Yang kaya-kaya pada nggak peduli. Barangkali hakim akan memaafkan. Bahkan disantuni itu orang. Jangan jadi maling lagi kan gitu. Karena proses pengadilan itu penting. Ya, menuduh orang zina itu nggak sembarangan. Ya, antum punya punya bini selingkuh misalnya. Harus dipastikan bini selingkuh itu benar-benar zina hakiki. Apa zina hakiki itu? Ya khitan si wanita dengan khitan laki-laki yang bukan suaminya ketemu. Ya tanpa penghalang, ibarat striker bawa bola masuk gawang, gol. Nah itu namanya zina hakiki. Ya. Ya, dan zina hakiki itu dilihat oleh siapa? 4 orang laki-laki yang sudah baligh, ya, kemudian berakal, kemudian dia adil, ngelihat, ya, pada saat proses ketemunya khitan laki-laki dengan khitan wanita yang bukan suami istri ini. Berarti nggak bisa ngintip Ustaz. Iya, namanya ngelongok. Kalau ngintip gantian, ya, bang, lagi begitu bang. Gimana begitu? Pokoknya ente lihat. Ternyata enggak. Bohong loh, orang baru banting-bantingan doang, misalnya gitu. Jadi itu nggak bisa tuh saksi 1, saksi 2 sampai saksi 4. Kalau saksinya berbeda nggak bisa dipakai. Dia harus satu suara. 4 orang ngintip nggak? Saya nggak ngintip Pak Hakim. Saya ngelongok. Ngelongoknya pakai kacamata nggak? Pakai. Ya kacamata video. Memvideokan. Itu menuduh orang zina dengan video itu nggak boleh. Itu bukan alat bukti sebenarnya. Tapi kalau dia berikrar mengaku dia berzina, nah video itu bisa jadi alat bukti menguatkan pengakuannya. Ada 2 orang berzina di masa Nabi nih. Yang laki-laki, yang perempuan ditanya, kamu berzina sama si fulan? Iya ya Rasulullah, dihukum. Yang laki ditanya, kamu berzina sama si fulan? Enggak ya Rasulullah, saya enggak berzina. Dilepas Pak. Dilepas. Kenapa sampai dilepas? Ya dia dosanya 2 kali lipat kan. Pengadilan dunia dia membohongi hakim. Buktinya nggak ketemu kecuali ikrar tadi karena saksinya nggak ada kan, harus ada pengakuan. 2 yang berzina, 1 ngaku 1 enggak, yang enggak dilepas. Tapi dosanya luar biasa ini. Ya, bukan berarti lepas. Kenapa? Orang bertobat dari zina itu yang mengikuti hukum itu. Ya, nah cuma masalahnya kan di kita enggak. Makanya tanggung jawab nanti ya mereka yang punya kewenangan untuk membuat kebijakan, tapi kebijakan itu tidak dilaksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya jawab, mudah-mudahan mencerahkanlah kita semua. Ya, baik itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan.
Semoga bermanfaat, banyak bicara, banyak salah. Kalau salah saya minta maaf. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita tutup dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.